Selamat siang Bu Dwi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Sesuai dengan kesepakatan kita, ya bahwa saya nanti akan masuk ke kelasnya Bapak untuk supervisi akademik. Gitu. Nah, hari ini berarti kita pasca observasi, pra-observasi dulu, gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Said tentang persiapan untuk besok kegiatan supervisi kita. Materinya apa besok yang mau disampaikan ini? Materinya materi baru terkait pengenalan magnet. Pengenalan magnet. Nanti di situ dijelaskan sifat-sifat magnet seperti apa, terus jenis-jenis magnet apa saja, terus manfaat magnet itu untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau boleh tahu ini fisika Pak ya? Ya, fisika kelas 12. Kelas 12. Oke. Kemudian tujuannya besok itu apa yang ingin dimunculkan? Ini besok yang dimunculkan setelah pengenalan itu kita akan mencoba untuk bereksperimen membuat magnet sederhana. Ya, jadi ada 3 cara membuat magnet. Peralatannya juga sudah lengkap, jadi besok tinggal dicobakan dengan ada LKPD-nya juga untuk siswa besok. Berarti kita praktik. Iya, besok praktik. kita praktik. Iya. Oke. Kalau boleh tahu Pak, metode atau model pembelajaran yang Bapak gunakan besok apa ini? Discovery learning. Jadi ya saya jelaskan dulu di awal, terus nanti dibagi berkelompok, terus nanti kita bereksperimen. Setelah eksperimen nanti baru ada LKPD-nya yang diisi, terus nanti dipresentasikan oleh setiap kelompoknya. Nanti di akhir saya akan memberikan penguatan terkait apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Ya. Itu paling cocok memang untuk kalau materi fisika itu discovery learning biasanya cocok untuk modelnya. Apakah materi ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya? Nanti ada, di awal baru pengenalan, nanti akan ada karena materi sebelumnya kan tentang listrik. Terus magnet ini juga ada hubungan dengan listrik, jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi pemanfaatannya terkait dengan barang-barang elektronik yang ada di rumah yang sering kita gunakan. Di situ ada magnetnya dan ada listriknya, jadi saling berhubungan materinya. Jadi siswa harus paham dulu materi yang sebelumnya, baru kita lanjut materi yang ini. Menarik sebenarnya ya, menarik. Karena dekat hubungannya. Ya, dekat hubungannya, dan juga siswa pasti sudah sering memakai magnet itu dan sudah tahu paling dalam kehidupan sehari-hari di mana aja magnet itu dipakai, di alat elektronik ada apa tidak, itu pasti. Jadi materinya sangat dekat, insya Allah pasti siswa mudah untuk paham materi ini gitu. Oke, dukungan selain siswa siapa lagi kira-kira yang dibutuhkan untuk besok ini? Besok selain siswa sarana prasarananya aja sebenarnya. Ya, LCD nanti kita siapkan juga video untuk ini, slide-nya juga ada seperti itu. Sama nanti mungkin di akhir ada kuisis, kita pakai itu untuk evaluasi asesmennya kan untuk siswa. Itu sama alat-alat untuk yang dibawa mungkin nanti akan saya sediakan karena tadi saya sudah komunikasi dengan anak-anak tidak punya gitu untuk praktiknya, tapi di lab tadi saya cek ada, jadi bisa kita gunakan untuk besok. Jadi sudah siap lah. Oke. Kemudian kalau kira-kira persentase kesiapannya skala 1 sampai 100 sudah berapa persen? Sudah 90% sudah siap. Jadi karena materinya juga baru memasuki magnet yang awal-awal, jadi masih kita mudah untuk mempersiapkannya. Magnetnya sudah ada lengkap di lab tadi, sudah bahkan sudah saya simpan di kelas tadi. Magnetnya tinggal saya bawa baterai, kabel dan sebagainya. Mungkin PowerPoint-nya yang baru separuh dikerjakan, ya tinggal nanti finishing aja. Sudah siap kok. Oke. Siap action kita Pak Ya, besok. siap besok pagi. Semoga sukses lah kegiatan. Sukses, aman pokoknya. Oke, baik, itu saja apa saja yang ingin saya tanyakan untuk persiapan besok kita observasi. Jadi terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini berjalan baik ya. Amin. Semoga bisa berjalan seperti bagaimana mestinya. Makasih Mas Said. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru ya? Ya. Nanti Olive diingatkan lagi ya untuk guru selanjutnya. Oke, Pak Guru absen dulu.
dulu ya. Airil. Nggak masuk. Keterangannya tidak ada hubungi Pak Guru juga, tidak ada di apa ya. Terus Aswan, Dewi, Rangga, Sairi, Mel, Olive, Hadir, Olive hadir. Oke, hadir semua ya. Hadir. Hadir satu ya. Kalau sakit udah bersyukur. Oke, semuanya silakan berdiri dulu. Berdiri. Dan Pak Guru punya 3 hadiah. Ya. Ini ada yang menarik nih. Ya, isinya jangan boleh dibuka. Nanti saat kalian bisa mengambilnya, ya bisa ditukarkan kupon ini kayak kupon, nanti ditukarkan ke Pak Guru. Dapat dua. Nah, berarti ini bertiga merebutnya ya. Nanti Pak Guru jelaskan caranya. Satu di depan sini. Ada scan barcode. Ini satu di depan sini. Balik ke situ, di sini. Jangan dibuka dulu. Oh jangan dulu saya pegang. Oke. Jangan di kemana? Dulu di depan sini. Semuanya berdiri. Berdiri. Ayo, jangan dibuka. Nanti dilihat hadiahnya apa, Pak. Ayo. Oke. Kalau Pak Guru bilang oke. Siap ya? Ayo. Kalau Pak Guru bilang tepuk gini ya. Siap. Kalau Pak Guru bilang dipukul ke meja. Oh. Kalau Pak Guru bilang ambil, langsung ambil. Oh oke. Nggak usah di ini. Ada apa? Oke, saya mulai ya. Oh ya. Dengar instruksi dari Pak Guru ya. Siap. Kalau Pak Guru bilang tepuk, gini, diambil mana tadi taruh di mana? Ya. Terus kalau Pak Guru bilang pukul, mejanya dipukul 2 tangannya. Tapi kalau Pak Guru bilang ambil, ya ambil. Oke, kita percobaan dulu. Ya. Dengarkan instruksi Pak Guru ya. Kita percobaan dulu ya. Oke. Tepuk. 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 Pukul. Ambil. Pak jangan beda Pak. Salah. Jangan dibuka. Oke, baru apa jangan dibuka dulu. Baru pemanasan. Oke, sekarang yang benarnya ya. Dengarkan. Pukul. 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 Tepuk. 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 Pukul. Pukul. Ambil. Silakan. Oke, silakan duduk. Dan semuanya ditukarkan ke Pak Guru. Ulang. Ada apa? Ada apa adanya? Hah? Coba bisa menarik besi ya? Nah, nanti masuk nggak di sini kira-kira? Nanti kita lihat ya. Terus yang kedua, Ada nomor 2 itu Pak. peserta didik mampu menentukan benda apa aja bisa ditarik. Nah, masuk lagi. Besi. Nah, satu tadi baru besi ya. Ya. Nah, kita lihat nanti yang lain bisa nggak? Emang plastik Pak boleh nanya? Nah, nanti dilihat ya. Tanya apa? Kenapa yang di belakang ini nggak jelas? Iya. Nah, nanti kita bisa lihat kan ada di sini ya. Nah, sifatnya nanti yang kita pelajari dari magnet itu. Terus peserta didik mampu menyebutkan manfaatnya. Tadi Aswan bilang untuk mainan. Apakah benar ada mainan? Terus yang terakhir nih, peserta didik mampu membuat magnet. Nanti kita akan buat magnetnya, ya. Nanti kita akan melakukan percobaan dan membuat magnetnya. Oh benar berarti. Apa benar bisa dibuat magnet itu? Nanti kita lihat. Sambil diperhatikan materinya sebelum kita masuk ke topik yang terakhir. Oke. Nah, ini yang paling sering nih di rumah Pak Guru juga ada. Ada mainan itu kan? Ya di kulkas. Nah, yang nempel itu. Nah, itu dari magnet tuh. Nah, berarti kalau dia bisa nempel di kulkas, kemungkinan di lapisan pintu kulkasnya itu Ada besi. Ada besinya. Bisa juga lapisan yang lain. Kan kita baru tahu dari besiannya yang bisa ditarik kan? Nanti kita akan belajar. Nah, ini untuk mainan biasanya benar kata Aswan. Bisa diapain? Nanti dicoba sendiri, ya. Terus, nah apa itu magnet? Ya, jadi magnet Baut kan baut, itu. tang dan kunci. Ada yang lain? Ada yang berbeda nggak? Nggak ada. Kenapa benang? Nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada peta. Nah, sesuai penjelasan yang tadi ya. Jadi magnet itu hanya bisa menarik benda-benda tertentu aja seperti logam
Benar ya? Nah, jangan bisa ditarik baterai karena di luarnya baterai itu kan ada besinya ya. Iya. Terus baut juga, baut itu bisa jadi dari dua, bisa baja yang lebih keras dan satunya besi. Tang juga dari besi, kunci juga sama. Nah, gampang sih. Ini baru pengenalan. Ya. Nah, tapi yang sama kalau dia magnetik yang tidak bisa sama sekali. Pokoknya kayu, plastik, kertas misalnya seperti itu. Benang juga kan Pak. Nah, sekarang diperhatikan yang ininya. Mau pegang? Mau pegang? Lain satu lagi, konfigurasi. Mau pegang? Nah, diperhatikan. Jadi magnet itu ada dua kutubnya. Ya, ada dua kutubnya. Satu utara, satu selatan. Nah, tergantung kulit di magnet itu apa ya. Terus ke ini kalau bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya yang bulat gini sama, dibagi dua juga, utara, selatan. Jadi magnet itu tetap kutubnya cuma dua, nggak ada yang timur barat, nggak ada. Ya. Nggak ada timur barat, pokoknya ada utara selatan. Ini sama ya? Kayak yang depan sama? Nah, sama. Nah, jadi Ini aluminium ini Pak, ada dirasa-rasa dia tidak akan lengket memang kalau aluminium. Ya. Ya, jadi kutubnya dua. Nah, pakai ini. Kawatnya dan pakunya ambil satu. Satu lagi kelompoknya mana? Apa ini Pak? Hah? Ya itu nanti jadi besi kan, berapa banyak yang bisa ditarik nanti kita lihat. Ini sama ya. Magnetnya sudah ada kan? Sekarang Bisa, nanti diperhatikan dulu tunjuknya, sesuaikan, ditulis dulu namanya. Oke, ditulis nama kelompoknya dulu, kelas, tanggal. Setelah itu masuk di percobaan yang pertama dengan cara menggosok. Nah tadi nih caranya seperti itu, cara menggosok. Jadi yang digosok pakunya yang digosok. Ini Pak. Ya, pakunya digosok. Nah, caranya seperti itu. Nah, nanti lihat petunjuknya. Yang pertama itu gosok sebanyak 5 kali. Ada nggak yang menempel? Ada. Setelah itu gosok 15 kali. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya
jika baterainya melemah, maka semakin banyak jaringan, pakunya semakin sedikit menempel. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya penjelasannya tadi temennya ini menambahkan bahkan yang tidak ada di dalam LKPD itu mereka tambahkan dengan kondisi yang mereka amati sendiri. Ada yang mirip mungkin yang terakhir ya, yang agak sedikit ini tadi yang elektromagnetik ya. Memang pada pembuatan yang lainnya perhatikan dulu. Oke, memang pada pembuatan untuk elektromagnetik ini ya dibutuhkan kondisi baterai yang prima, artinya yang masih baru sekali, yang belum pernah digunakan. Nah, kalau bisa juga baterainya yang besar, bukan yang kecil, karena kalau dia kecil sering dipakai, semakin daya juga semakin kecil. Seperti itu. Yang bagus ya tadi dari kelompok 1, kelompoknya Diangga, Usairi dan Aswan. Pak Guru tadi juga sudah berkeliling, hasilnya hampir mirip. Yang terjadi agak sedikit error itu di percobaan yang terakhir. Ya, nah, memang harusnya semakin banyak jaringannya juga semakin kuat, jadi banyak juga yang diangkat. Nah, tapi bisa jadi terjadi error seperti tadi yang dibilang oleh temannya Diangga, bahwa kondisi baterainya sudah tidak prima lagi, ya, kekuatannya sudah melemah seperti itu. Jadi kita bisa buat magnet ya, bisa kita buat magnet. Tapi sifatnya permanen atau sementara tadi? Sementara. Jadi ketika tadi didekatkan, bisa jadi pakunya jadi magnet, tapi sementara aja. Sama ketika tadi digosok, saat selesai digosok kita dekatkan, dia langsung menempel kan? Tapi lama-lama hilang. Ya, jadi sementara ini yang kita bisa buat adalah magnet sederhana aja yang sifatnya sementara, bukan yang permanen. Kita pakai kode kertas saja ya, seperti biasa. Tidak usah pakai ini kalau yang seperti ini. Tidak usah pakai internet. Kalau pakai internet harus pakai HP. Langsung perhatikan. Soalnya tidak banyak ya. Soalnya cuma 10. Sesuai dengan materi yang Guru lagi satu. Siapa mengira Pak? Kita. Kita bisa ini ya. Oh iya, sebenarnya nanti bisa ditulis di situ ya. Nanti ingat nomornya nanti Pak Guru catat. Oke, kita mulai ya. Pak, bisa dijawab. Oh, cara apa tadi nih? Angkat. Ini Pak. Dapat duluan. Pak Guru. Ini ada Pak. 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 Oke, bagus. Penggaris ini Oke, Pak. Bapak bagus. nih Pak, ini kan Pak. Nih. Pak yang penggaris ini. Cewa nih Pak. Aku. Suaranya. Ayo. Ayo Aswan, Usairi, mana? Ayo, diangkat. Dengan cara apa tadi ada di gambarnya? Ayo. Ayo. Diangkat. Ayo. Baru nomor 1. Mana? Ayo. Siapa yang belum ini? Masih. Mana? Aswan. Berapa semua? 8 ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, 5 yang benar, 3 yang salah. Lanjut. Didekatkan maka akan terjadi Berapa? Ini. mana? Mana? Tidak sejenis. Ya. Tidak sejenis. Jawabannya Karena siapa yang jawab? Iya, aku yang jawab. Tidak sejenis berarti tidak sama. Siapa yang jawab berapa? Oh, terakhir.
Sudah keren balik Pak. Oke, pemenangnya dari player Satu. siapa player? Aku. Player sama? Ulu keren ulu. Keren. Dapat jajan. Pemenangnya siapa? 74. 4 siapa? Ini 7 nih. 4 Angga. Ya, 3 pemenangnya ya. Oke, nanti Saya Pak juara satu. oke. Untuk materi berikutnya sudah ya. Nah, nanti nilainya sudah terekam di sini. Jadi nanti Pak Guru akan ambil untuk nambah nilai PSB yang kemarin. Pak, nilainya terlalu rendah. Oke. Nanti setelah kegiatan itu berakhir, semua alatnya Baru bermain, Pak. dikumpulkan dengan rapi ya. Nah, untuk materi berikutnya ya. Nah, untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang medan magnet. Kemarin kita belajar tentang medan listrik kan? Nah, sekarang ada juga namanya medan magnet. Jadi nanti pertemuan berikutnya di hari Senin, Pak Guru akan tanya sudah ada nggak yang dipelajari tentang medan magnet? Pak, tukar ini Pak. Mungkin sekian untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya ya. Walaupun nilai PSB yang kemarin seperti itu ya. Aku Bunda, ya. nanya nilainya itu. Pak, ini Pak, tukar. Nah, untuk nanti yang dapat kupon hadiah tadi silakan di ke Pak Guru nanti untuk mengkonfirmasi balik. Yuk. Kalau tidak dikonfirmasi balik, tidak akan Pak Guru. Enggak, Anda langsung ini Pak. Oke. Cukup ya? Oke. Sekian untuk hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kirain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama pengajar praktik kita Pak Ruzan Nasir dan rekan saya Bapak Muhammad Said yang kemarin akan melakukan observasi bersama saya, akan melaksanakan pasca observasi berdasarkan kegiatan observasi yang sudah kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Pada saat observasi tersebut Pak Said melaksanakan pembelajaran di kelas 12A dengan tema atau materi materi magnet ya. Jadi saat itu Pak Said melaksanakan pembelajaran dengan materi magnet menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Pada saat observasi yang saya lihat adalah Pak Said sudah melaksanakan kegiatan dengan baik, kemudian konten yang digunakan sudah bervariasi, kemudian feedbacknya sudah kelihatan seperti itu. Saat ini saya akan melaksanakan pasca observasi bersama beliau. Baik Pak Said, terima kasih atas waktu yang diberikan, kesediaan Bapak untuk kita pasca observasi Pak ya. Oke. Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran waktu itu 5 Oktober 2024, saya ingin menanyakan perasaan Pak Said nih setelah melaksanakan pembelajaran itu seperti apa, pengalamannya saat pembelajaran seperti apa, bisa diceritakan? Perasaan saya yang pertama cukup puas ya dengan hasilnya. Dengan melihat situasi di kelas juga anak-anak cukup bisa menguasai apa yang saya berikan, itu dibuktikan dengan keaktifan di kelas dan asesmen di akhir menggunakan kuis juga nilai-nilainya sudah bagus. Cuma ada beberapa catatan memang yang juga saya patut catat ya untuk pembelajaran berikutnya. Yang pertama pada saat kegiatan eksperimen. Pada saat kegiatan eksperimen itu dari 3 kelompok, 2 kelompoknya itu ada di satu percobaan itu gagal karena masalah di alatnya. Dengan kita percobaan membuat magnet sederhana kemarinnya, dan memang salah satunya adalah menggunakan baterai untuk membuat magnet. Itu jadi apa tidak? Untuk kelompok lainnya itu jadi, sedangkan yang satu itu tidak jadi. Ternyata kekurangannya ada pada baterainya yang sudah dayanya berkurang. Jadi memang percobaan pertama berhasil, kedua dan ketiga sudah tidak terlalu
yang berikutnya situasi di kelas agak ada ribut selama melakukan eksperimen karena kelompok yang tidak berhasil tadi itu mencoba meminjam alat-alat dari temannya, seperti baterai untuk dicobakan di kelompoknya. Itu sih yang menjadi catatan buat saya pribadi juga untuk pembelajaran ke depan. Berarti ada tantangan dan hambatan yang Pak Said hadapi. Jadi ribut-ributnya anak-anak itu merupakan tantangan. Bagaimana cara Pak Said menghadapi atau mengatasi masalah tantangan tersebut di kelas? Untuk kemarin pada saat observasi masih bisa untuk kita tangani karena masih kita bisa aturan itu gunakan alat sendiri, tidak apa-apa. Jika tidak berhasil nanti kita bisa cobakan setelah pembelajaran kita selesai. Untuk dua kelompoknya itu sudah berhasil dan sudah dipresentasikan juga dengan baik. Kemarin dari 3 percobaannya 1 yang berhasil, jadi sudah bisa lah untuk siswa itu. Oh ternyata benar, tapi kurangnya cuma di daya baterainya aja. Seandainya menggunakan baterai yang mungkin lebih baru itu akan bisa teratasi. Jadi sudah saya jelaskan juga ke anak-anak, ternyata mereka juga sudah paham kendalanya. Oh benar, berarti kendalanya di situ. Jadi sudah tahu juga. Kalau untuk kemarin alatnya itu mungkin saya juga kesalahan dari saya juga mungkin. Jadi karena kemarin itu sebelum percobaan saya gunakan terlebih dahulu. Jadi mungkin kedepannya akan saya lebih persiapkan dengan baik lagi. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah harus dipersiapkan dengan matang. Karena kalau sudah kita gunakan terus dipakai lagi, terutama seperti baterai, itu bisa berkurang dayanya dan akan mengganggu saat pembelajaran nanti. Gangguannya itu bisa juga siswa menjadi ribut seperti yang terjadi di kelas kemarin. Kalau bisa saya katakan itu temuan-temuannya Pak Said saat observasi ya. Kira-kira kalau dari segi keberhasilannya kemarin Pak, berapa persen keberhasilannya praktik yang Bapak lakukan di kelas kemarin? Ya 90%-an sudah berhasil. Yang terakhir itu aja mungkin lebih dari 90% bahkan berhasil. Nah kan dari 3 percobaan cuma 1 yang gagal itu dan tidak bisa diperbaiki juga. Setelahnya pun, setelah pertemuan berikutnya juga saya sudah cobakan lagi, demonstrasikan dengan kelompoknya yang gagal kemarin dan sudah berhasil dengan baterai yang baru tentunya, dengan alat yang baru. Jadi sudah kita cobakan langsung setelahnya karena anak-anak penasaran. Biasanya kalau percobaan fisika itu rasa-rasanya ini kok tidak berhasil, saya yang lain berhasil, apa bedanya? Jadi sudah kita ini. Dan memang ada beberapa temuan yang juga mungkin tidak terpikir oleh saya karena saya rencanakan pasti berhasil. Ternyata ada kendala besar di kelas. Kemudian Pak, jika suatu saat melakukan percobaan yang berbeda dengan tadi temuan-temuan yang Bapak dapatkan di percobaan yang lain, Bapak temukan lagi nanti di percobaan, kira-kira apa yang harus dilakukan persiapan untuk itu? Persiapan saya harus persiapkan dengan matang. Jadi sudah saya cobakan, sudah saya lakukan semua sesuai dengan LKPD yang saya berikan tentunya. Kalau sudah berhasil baru saya akan berikan ke siswa. Kalau yang kemarin itu memang karena kan membuat magnet ini kan dasarnya ya, jadi sudah sering kita lakukan di beberapa tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya merasa juga bisa nih kayaknya, udah percaya diri ya. Ternyata ya masih memang setiap kita melakukan kegiatan yang harus kita cek dulu sebelumnya. Gitu. Selanjutnya Pak Said, dari hambatan dan tantangan yang Bapak hadapi kemarin, rencana tindak lanjutnya ke depan sebagai bentuk perbaikan nantinya seperti apa yang Bapak lakukan? Yang pertama itu tadi persiapan harus lebih matang. Yang kedua mengkondisikan siswa itu jangan sampai ada miss, terutama yang saya berikan dengan apa yang seperti di LKPD dan eksperimen itu tidak boleh miss, sehingga tidak terjadi lagi keributan atau situasi yang tidak kondusif di kelas. Memang harus persiapannya
sangat-sangat matang sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi keresahan atau penemuan tantangan dan hambatan dari yang Pak Said utarakan tadi pada saat observasi ada kesamaan dengan yang saya tanyakan. Mungkin nanti ini pembelajaran kita bersama Pak ya. Kita punya tanggung jawab bersama terhadap siswa kita untuk perbaikan ke depan. Mungkin Pak Said itu saja mungkin Pak Said yang bisa. Mungkin satu lupa tadi yang salah satu yang siswa tadi itu ada yang satu yang pindahan juga, itu juga mungkin menjadi tantangan tersendiri untuk kita, bukan cuma di fisika, mungkin di pelajaran lain juga ada siswa satu yang agak kurang bisa mengikuti dibanding teman-teman yang lain. Yang kedua harus jadi pelajaran untuk saya juga gimana caranya biar anak ini bisa mengikuti, karena memang ya pindahan dengan basic yang berbeda, jadi agak kita kesulitan untuk menanganinya. Tapi ya ke depan kita akan berusaha untuk bagaimana bisa dia menjadi lebih baik dan bisa mengikuti. Terima kasih Pak Said atas waktunya kita obrol-obrol masalah pasca observasi. Demikian Pak Fitri, terima kasih juga. Saya akhiri. Assalamualaikum.